Nah, gara-gara yang terjadi ini kan berarti empiris nih, bisa dikaji. Para ulama semuanya menjelaskan kayak gitu. Dikasih cairan bernama zibak, itu trik, settingan, dan itu disebut oleh Al-Quran sihrun azim. Sihir sing amazing banget, sing top para top. Nah, qala An-Nawawi, kemudian Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan was-sahih, memang ada ulama yang mengatakan sihir itu trik, settingan, kono sing hakiki. Tapi katanya Imam Nawawi was-sahih, sing bener anna lahu haqiqah wa bihi qata'an jumhur wa alaihi ammatul ulama. Sing bener iku sihir iku hakikatnya memang ada, dan ini ditetapkan oleh jumhur ulama. Nah, sihir yang menimpa Rasulullah, kata ulama yang di sini ada banyak nih. Yang di sini itu bukan yang tasallut dengan syaitan. Jadi yang dilakukan Labid bin Asom, tukang sihir tadi itu, ketika menyihir Nabi, itu gak pakai tasallut di syaitan, murni sihir yang pakai qawaid tadi itu. Apa yang disampaikan di sini? Min nau'il adawiyah, menyampaikan Rasulullah aja kena sihir, hati-hati. Memang diksinya ada, hadisnya ada, tapi poinnya jangan sampai ini mengurangi maqam nubuwahnya kanjeng Nabi, karena tidak terkait dengan janjin-jun seperti sihir yang menimpa beliau Asy'ari, yang memang di situ pakai faktor jin, namanya jinabat, janjin jun, jannya janda, jinnya jinabat, junnya junub. Jarang ya. Kenapa ini penting? Saya berpikir ini penting. Pertama, karena kalau kita lihat nih sekarang, beberapa tahun belakangan ini banyak tanda kutip nih, settingan-settingan yang di YouTube, dan itu orang percaya bahwa itu beneran, menggerebek dukun, menggerebek tukang sihir, dan itu dipercaya. Padahal ini murni settingan. Sampai sekarang ini sampai rame terhadap hal semacam itu. Kalau ada kalimat settingan itu berarti trik. Kalau ada settingan berarti itu tipu daya, tipuan. Ini namanya settingan. Dan sihir dengan pola-pola semacam itu, ya, kalau trik, kalau settingan berarti dia bisa dibedah secara empiris. Bisa dibedah secara empiris itu berarti bisa dikaji. Nah, yang sihir-sihir model macam ini yang seolah-olah sakti dan sebagainya itu sebenarnya sejak 15 abad yang lalu diceritakan dalam Al-Quran. Kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran tentang sihir yang settingan semacam itu, yang trik, yang tipuan semacam itu telah terjadi sejak zamannya Nabi Musa. Nah, itu pertama, karena itu yang pertama yang saya rasa kenapa kok penting mengkaji tentang sihir. Yang kedua, saya miris nih untuk internal praktisi JRA. Sebenarnya benar apa yang diharapkan itu? Yang diharapkan, tapi ucapannya ini berbahaya. Ucapan apa itu? Kadang kalau kita ngobrol tentang kasus sihir, tentang memberi memberi pemahaman tentang sihir, itu ada ungkapan kayak yang semacam ini. Wong Nabi lo kena sihir, apalagi kita. Nah, ini kalau secara redaksi bisa dibenarkan karena memang ada hadis yang dengan jelas hadisnya sahih yang menjelaskan memang diksi yang digunakan redaksi atau diksi yang digunakan dalam hadis, dalam matan hadis itu memang Rasulullah terkena sihir. Tapi ketika teman-teman praktisi ruqyah ketika menjelaskan Nabi saja lo kena sihir, bayangannya itu seolah-olah sihir seperti yang ada di Jawa, yang seperti santet, yang itu ada kaitannya dengan jin. Padahal mustahil setan, jin dan lain sebagainya itu berani mendekati Rasulullah. Nah, maka ungkapan Rasulullah aja kena sihir ini memang benar karena memang diksinya benar, memang diksinya ada, matanya ada. Cuma memahami
sihir yang pernah ditimpa, yang pernah menimpa Rasulullah itu kayak apa, ini penting diketahui oleh praktisi ruqyah. Sihirnya nggak seperti yang kita kira. Di situ ada jin ikut bermain, ada setan ikut bermain, boten. Karena tidak mungkin setan itu berani. Kalau gitu nanti ini berpengaruh terhadap kemaksuman Rasulullah SAW. Dan ini tentang hadis ini makanya banyak yang mengkritik dari kalangan orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Nabi mau kena sihir kok. Karena kenapa? Bayangannya kalau sihir itu berarti berkaitan dengan ada tasallut bisyayatin, ada hubungannya setan ikut bermain. Padahal perkara hal ini itu sebenarnya para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah menjelaskan, walaupun terjadi ikhtilaf. Jadi nanti ini juga jadi poin ya. Jadi hati-hati kalau kita ngomong Rasulullah kena sihir. Nggih, memang itu benar, tapi jangan bayangannya itu sihir ala Jawa. Yes, pokoknya sing ono hubungannya dengan janji jin itu. Nggih. Enggak ada. Nah, nanti kita bahas. Nah, pertama apa itu sihir? Aku mau coba Arab. Laptop niki agak Kayak apa enggak? Ya terkena sihir. Sihir niku secara bahasa niku kan sorfu syai' an wajhihi. Merubah sesuatu dari keadaan aslinya. Aslinya sehat dibuat sakit. Aslinya adem ayem sama hubungan rumah tangga adem ayem tiba-tiba berantakan. Dan ini yang ada di misalkan termasuk sihir yang diceritakan dalam Al-Quran bahkan tentang tafrik, sihir untuk menceraikan kedua pasangan. Nah, kalau dari tafsir dari Ibnu Qudamah menjelaskan sihir niku secara istilah, tadi itu secara bahasa nih, sihir secara istilah niku. Ngapunten kalau saya agak semangat nih karena masa-masa penyembuhan nih, project loro sejak kuliah. Luar biasa. Sihir niku adalah jampi-jampi, mantra-mantra yang diucapkan yang asarnya itu bisa menembus hati dan badan. Kemudian fayumar itu dia bisa membuat sakit, bahkan bisa membuat mati. Ini katanya Ibnu Qudamah. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, juga bisa tafrik nih memisahkan antara suami istri. Nah, yang contoh yang suami istri ini kan dijelaskan gitu dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah praktisi JRA hafal ayatnya karena ini sering digunakan untuk nyuwuk. Sekali lagi nih kita niatkan juga mau mengkaji Al-Quran nih, karena ini semuanya saya ambil dari tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi kita niat untuk ngaji Al-Quran, memisahkan antara kedua pasangan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi sihir itu bisa dipelajari. Nah, sihir itu bisa dipelajari langsung. Kemudian ini tafsir Asy'arawi, kemudian beliau mengatakan idza huwa fannu yuta'allam. Sihir itu ilmu yang bisa dipelajari. Yu'ti tahyil, dia bisa memberikan tahyil. Tahyil niku halusinasi, ilusi. Biwasitati taskhiril jin, dengan perantara menundukkan jin. Fahum alladzina yaqumuna bikulli hadhil harakat. Fahiya idan laisat hilan wala khiffata harakat, innama hiya amaliyah laha usulun wa qawaidun tudarras wa tuta'allam. Sihir itu bisa dipelajari. Dia memberikan tahyil, memberikan ilusi dengan perantara menundukkan jin. Jadi jinnya itu disuruh. Ini kisah katanya Imam Sya'rawi sampai sekolah gitu. Jinnya disuruh untuk membuat tahyil, dibuat ilusi. Ini kok Buya Asy'ari nampaknya ganteng banget. Jangan-jangan kena sihir ini. Ono rondo sing ningali Buya Asy'ari kok ganteng. Nah, itu berarti kemungkinan kena sihir. Siapa yang memberi sihir itu biwasitati tasghiril jin, dengan perantara jin. Idzan laisat hilan. Katanya Imam Sya'rawi, oleh sebab itu sihir yang hakikat itu laisat hilan, bukan trik. Bukan trik.
bukan settingan. Yang mengatakan Imam Syarawi loh gitu. Karena sekarang ini rame karena seolah-olah sihir niku. Saya senang ketika ada video-video yang memberantas pembodohan mengatasnamakan agama, gitu, senang. Tapi kalau semua jatuhnya seolah-olah mempercayai sihir itu kemudian tidak ada, nah ini bermasalah. Ya, semua trik itu memang bisa dikatakan sihir. Nanti saya ceritakan di sini. Laisat hilan, jadi hilan bukan termasuk trik. Innama hiya amaliyah laha usul wa qawaid tudarras wa tuta'allam. Amaliyah yang mempunyai kaidah-kaidah, sihir itu ada kaidah-kaidahnya, ada usul-usulnya yang bisa dipelajari. Jadi sihir itu bisa dipelajari. Ini contoh. Nah, ini contoh sihir empiris. Contoh sihir empiris itu yang bisa dibedah secara sains, settingan, trik diceritakan dalam Al-Quran. Tapi supaya kita dapat konteksnya dan supaya dapat barokahnya Al-Quran, tak waca kabeh ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sambil pakai terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah niku menerjemahkan supaya bisa dipahami gitu. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Ada pembesar-pembesar atau kaumnya Fir'aun itu bilang ke Fir'aun, inna hadza lasahirun 'alim. Musa niku tukang sihir sing pinter. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Musa itu sehakikatnya kepingin mengusir kamu dari negerimu ini, Mesir ini. Kemudian Fir'aun berkata, famadza ta'murun. Lantas apa yang akan kita lakukan? Apa yang kamu perintahkan? Qalu, kemudian mereka berkata, arjih wa akhahu wa arsil fil madain hasyirin. Jenengan Fir'aun Musa dan temannya tahan wa arsil fil madain hasyirin. Kemudian kamu utus ke kota untuk mengumpulkan orang-orang penyihir-penyihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Yang nanti datang tukang sihir sing pinter-pinter, jos. Wajah as-saharatu Fir'aun, kemudian datanglah tukang sihirnya Fir'aun. Ini dalam tafsir ini ada yang mengatakan sampai 15.000 penyihir ya. Ada beda-beda pendapat. Pokoknya ribuan, belasan ribu bahkan puluhan ribu. Saya lupa. Pokoknya banyak. Bayangkan, tukang sihir ngumpul, sak ngono akeh. Kemarin tukang praktisi ruqyah ngumpul ten Lampung piro? 4.500 kalah karo tukang sihir Fir'aun. Ada belasan bahkan puluhan ribu. Bayangkan, ini sahirun alim, tukang sihir yang top. Wajah saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Saya kalau baca Arab ini agak goyang-goyang, agak tahyil, muter-muter teksnya. Datang tukang-tukang Fir'aunnya, tukang sihirnya Fir'aun bilang, nanti kalau kami menang melawan Fir'aun ini, kami dapat ujroh ya. Apa ujroh ini? Hadiah lah ya. Hadiah lah, dapat upah. Qala Fir'aun bilang, na'am, iya, wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan nanti kamu mempunyai kedekatan dengan saya. Tak jadi menteri dukun. Ya. Tak jadi divisi keamanan dukun aswaja. Kalau kemudian tukang sihir bilang, nah ini baru tukang sihirnya Fir'aun. Mungkin Abraham tadi saya ke rumahnya jenengan Sofian. Nah ini masih betul sebenarnya. Oh itu ya. Kalau kemudian tukang sihir Fir'aun yang puluhan ribu itu bilang, ya Musa, imma antul qiyah wa imma an nakuna nahnul mulkin. Musa, sapa sing mulai niki? Nguncalno tongkat niku tali. Aku apa awakmu? Tukang sihir Fir'aun atau kamu tuh? Qala kemudian Nabi Musa berkata, alku, wis kamu dulu yang mulai, lemparkan itu. Falamma alqau saharu ayunan nas. Ketika mereka melempar, yang dalam tafsirnya diceritakan yang dilempar niku tali tongkat. Saharu ayunan nas.
mereka menyihir mata-matanya manusia. Jadi bayangkan ya, tukang dukunnya puluhan ribu, apalagi penontonnya nih. Gak kebayang ya, banyak nih. Kalau di dalam tafsirnya Al-Alusi diceritakan, itu adu ketangkasan sihir antara saharahnya Fir'aun, tukang sihir Fir'aun sama Musa niku di dalam sebuah wadi. Wadi niku napa? Apa wadi bahasa Indonesia? Lembah. Wis koyo lemah sing koyo ngene iki lho. Wis pokoke ngono iku lah, lembah ya. Lembah. Ka'bah ini ku biwadin ghairi dzar'in. Ka'bah ini ku juga ada di lembah. Makanya Ka'bah itu banjir. Karena di Al-Qur'an dikatakan biwadin ghairi dzar'in. Di satu lembah yang di situ satu rumput pun enggak tumbuh di sana. Satu pohon pun enggak tumbuh. Jadi atraksinya itu di sebuah wadi. Tanah sing cekung ini. Wis koyo jurang koyo lembah. Itu saking banyak yang dilempar kayak gunung akhirnya. Ketika dilempar saharu ayunan nas, mereka menyihir matanya. Ingat, yang disihir adalah, yang tersihir adalah mata. Wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Nah, ketika matanya sudah tersihir nih para penonton nih, karena ini bukan sekedar live streaming ya, tapi betul-betul kejadian di lapangan ini banyak banget. Niki wastarhabuhum, takut. Kok iso melaku dalam tafsirnya kayak diceritakan gitu. Itu kayak jadi ular. Yang tersihir adalah matanya. Mereka menjadi takut, khawatir. Waja'u bisihrin adzim. Dan sihir yang terjadi ini adalah diksi yang digunakan Al-Qur'an adalah sihrun azim. Sihir sing top. Sihir sing top. Nah, kemudian para ulama menjelaskan. Nah, ini para ulama tafsir banyak yang menjelaskan, semua menceritakan yang terjadi itu adalah trik, settingan. Misalkan yang diceritakan oleh Imam Al-Alusi nggih. Ruya annahum alqaw hibalan ghiladan wa khashaban tiwalan fa idha hayyatun ka amsalil jibal qad mala'il wadi yarkabu ba'daha ba'dun. Ketika mereka melempar hibalan ghiladan, tali sing keras, wa khashaban tiwalan, kayu tongkat nggih. Maka muncul itu ular-ular ka amsalil jibal, kayak gunung. Tadi saya ceritakan nggih, tumpukannya kayak gunung. Qad mala'il wadi, yang wadi tadi kemudian menjadi penuh. Yarkabu ba'daha ba'dun, yang ular tadi itu saling tumpang tindih, saling tumpak-tumpakan. Milan fi mil, penuh. Imtala'at minal hayyat wal afai, penuh dengan ular. Hayyat itu nggih ular, al afai itu nggih ular yang berbisa. Wa yuqalu innahum talau tilkal hibal bizzibak. Dan dikatakan sebenarnya kayu atau tongkat tadi itu dikasih dengan zibak. Zibak ini katanya para ulama cairan berwarna merah. Mbuh cairan apa? Enggak ada, mungkin di warung ini mboten enten. Sampai untuk beli di Shopee enggak ada gitu. Sampai tulis zibak walau waruha, dan juga diwarnai dengan zibak. Pokoknya dikasih warna lah ya. Wa ja'alu dakhilan aisyi zibaqan. Tongkat itu juga dikasih zibak. Zibak katanya para ulama cairan berwarna merah. Embuh cairannya kayak apa? Cairan raksa atau apa? Wa alqauha 'alal ardi. Kemudian saharahnya Fir'aun itu melemparkan tali tongkat tadi itu ke tanah. Falamma athara harus syamsi fiha taharrakat wal tawa ba'daha 'ala ba'din. Ketika dilempar, maka athara harus syamsi, terkena panasnya sinar matahari. Efeknya kalau sudah dikasih zibak, taharrakat, apa? Gerak-gerak. Jangan dibayangkan nanti Bu Ari nanti mikir, oh boy kok bisa gerak-gerak. Nanti manukku tak kayak zibak bisa. Nanti manuknya dikasih zibak gerak-gerak. Enggak, harus dikasih harus syamsi nih, harus kena sinarnya matahari baru bisa zibak. Kalau di ZRA ada yang bisa gerak-gerak, Bu Ari. Namanya terus on.
Sudah ada nih Bu, ini sekaligus jualan gitu, terus on dengan CRA. Ya, itu kalau dikasih terus on, langsung bergerak-gerak. Saya kemarin pesen ke Sinten, SHM ini Sinten, Cabu. Rono entek. Ini berarti tanda-tanda praktisi JRA banyak yang mesen nih. Nah, jadi kayu dan tongkatnya itu dikasih zigzag, kena sinar matahari, mereka bergerak. Wal tawa wa iltawa, apa iltawa niku? Apa ya? Mbuleti ya, wis pokoke ngono iku lah. Ngas pokoke ngono iku. Ba'duha ala ba'd, antara satu dengan yang lain. Hatta takhayyala lin-nasi annaha hayyat. Sehingga para menungso niku takhayyala, Angan-angan. terkena ilusi seolah-olah yang dilihat itu adalah ular. Dan Nabi Musa juga kena pengaruh ini, nanti di ayat selanjutnya itu ada. Nah, gara-gara yang terjadi ini kan berarti empiris nih, bisa dikaji. Para ulama semuanya jelaskan kayak gitu. Dikasih cairan bernama zigzag, itu trik, settingan, dan itu disebut oleh Al-Quran sihrun azim. Sihir sing amazing banget, sing top para top. Nah, gara-gara ayat ini nih, gara-gara penjelasan seperti ini, wastadalla bil ayat, gara-gara ayat ini ada yang mengambil dalil man qala kal mu'tazilah, seperti orang-orang yang mu'tazilah inna sihra la haqiqata lahu, bahwa sebenarnya sihir iku ora ono. Sihir sing hakiki lho. Sihir secara hakikat itu tidak adalah haqiqata lahu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Sebagian ulama, tapi yang paling populer adalah orang-orang Mu'tazilah. Tapi dari kalangan Sunni juga ada, dari mazhab Syafi'i juga ada. Biasa terjadi ikhtilaf niku biasa. Gara-gara ayat ini yang menjelaskan bahwa sihir yang terjadi pada zaman Nabi Musa ini merupakan dalil bahwa sihir niku boten enten, sing enten niku kabeh cuma trik. Gara-gara ini ya. Ayat lain. Tadi niku surah apa yang tadi itu? Surah Al-A'raf ayat 109 sampai 120. Ayat lain tentang surah Toha ayat 65 sampai 70. Secara substansi sama. Ya, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa katanya saharahnya Firaun tadi itu. Sopo sing lempar? Aku apa awakmu? Qala Nabi Musa bilang bal alqu. Kamu dulu lemparkan. Fa idza hibaluhum, ketika tali-talinya itu wa isyuhum, tongkatnya yukhayyalu ilaihi, membikin ilusi, membikin halusinasi kepada Musa min sihrihim annahu tas'a, seolah-olah bergerak tadi itu. Konteksnya sama ya. Kemudian ini ulama menjelaskan tentang dua ayat ini. Wa qauluhu ta'ala fi hadhil ayat al-karimah, dan firman Allah Ta'ala pada ayat yang mulia ini, ayat pertama adalah yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, yadullu ala anna sihra alladhi ja'a bihi sahara Fir'aun itu tahyilun la haqiqata lahu fi nafsil amr. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir yang dilakukan oleh saharahnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, itu adalah tahyil, ilusi, la haqiqata lahu, bukan yang hakiki. Wa hadzal ladzi dallat alaihi ayat Taha, hadhihi dallat alaihi ayat Al-A'raf, wa hiya qaulu ta'ala falamma alqu saharu ayunan nas. Ayat yang tadi itu menjadi menunjukkan pada surah Taha. Ya, jadi ada dua ayat tadi itu yang tentang sihir yang menyihir mata-matanya manusia. Ujungnya adalah yadullu ala annahum khayalu bi ayunan nadhirin amran la haqiqata lahu. Sama nih, menjadi dalil bahwa yang di sihir ini menjadi ilusi bagi pandangan manusia. Wa bihataini, karena dua ayat ini, wa bihataini al-ayataini, dengan ayat ini ihtajal mu'tazilah wa man qala biqaulihim ala anna sihra khayalun la haqiqata lahu. Gara-gara dua ayat ini Mu'tazilah dan sebagian ulama bilang sihir itu trik, tok, settingan, gak ada sihir yang hakiki. Ini katanya ulama Mu'tazilah dan sebagian ulama ya Sunni juga.
Kemudian ini saya bikin kesimpulan dari penjelasan tafsir tersebut tentang sihir yang terjadi pada masa Nabi Musa, yang bahkan Al-Quran menggunakan diksi sihrun azim. Mazhab Mu'tazilah berpendapat hakikat sihir itu nggak ada, semuanya itu trik, dapat dibedah secara empiris. Karena trik settingan berarti bisa dikaji nih. Kajiannya tadi gimana? Pakai zigzag tadi itu. Nah, akhirnya kesimpulan yang terjadi dari ulama Mu'tazilah ini nanti dibantah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Aswaja. Nah, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan trik ini, kalau saya baca, saya komparasi, ketika dihadapkan dengan hadis yang mana Rasulullah pernah kena sihir, apa yang terjadi? Mereka ingkar bahwa Rasulullah kena sihir, gak percaya hadis itu, gak percaya bahwa Rasulullah pernah kena sihir. Kenapa? Karena bagi mereka sihir itu trik. Nah, nanti dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita mengkaji tentang kita skip dulu tadi tuh ayat atau sihir tentang apa yang bisa dikaji secara empiris, sing settingan, sing trik. Nah, niki hadis Nabi yang terkena sihir, niki nggak bisa dikaji secara empiris. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya ada beberapa versi, tapi saya ambil satu versi karena substansinya sama. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubba. Sesungguhnya Rasulullah SAW tubba, dalam syarahnya tubban ini diartikan suhirah, disihir. Hatta innahu la yukhayyalu, sampai-sampai yang terjadi pada beliau ini la yukhayyalu, beliau mengalami apa ya? Ini pilihan kata nih, agak-agak susah memang. Mengatakan Rasulullah kena sihir aja sebenarnya abot. Yukhayyalu, Rasulullah kena semacam ilusi. Yukhayyalu ilaihi qad sana'a syai'a wa ma sana'ahu. Efek sihir yang menimpa Rasulullah kena takhyil, kena ilusi, terserah mau diartikan apa nih, halusinasi mungkin ilusi, pokoknya takhyil, mengalami khayalan. Qad sana'a syai'a wa ma sana'ahu. Rasulullah seolah-olah melakukan sesuatu padahal Rasulullah nggak ngelakoni. Ini efek sihir yang menimpa Rasulullah. Rasulullah mengerjakan sesuatu seolah-olah mengerjakan sesuatu padahal Rasulullah nggak melakukan. Ya sembuh lah, delusi, ilusi, halusinasi, sembarang. Pokoknya bahasa Arabnya tahyil tadi itu, yukhayyalu ilaihi. Wa innahu da'a rabbahu tsumma qala. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Taala. Kemudian beliau berkata, asy'arti annallaha qad aftani fima istaftaituhu fihi. Wahai Aisyah, kamu tahu nggak Allah Ta'ala sudah memberikan menyembuhkan kulo atas doa yang saya minta kepada Allah. Faqalat Aisyah, famadzaka ya Rasulullah. Kemudian Aisyah bertanya, emangnya apa yang terjadi ya Rasulullah? Qala ja'ani rajulani fajalasa ahaduhuma inda ra'si. Ini kalau dalam syarahnya, penjelasannya, Rasulullah bercerita ada dua malaikat datang kepadaku. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si. Yang satu duduk di dekat kepalaku, wal akhar inda rijlayya. Yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah satu di antara mereka ngomong kepada yang satu lagi, kan ada dua nih, malaikat tadi itu. Jadi Rasulullah malaikat datang duduk di dekat kepala beliau, satunya lagi duduk dekat kaki beliau. Salah satu di antara mereka ngomong ke yang lain. Apa yang dikatakan? Ini mau ini. Ma waja'u rajuli qala madbub. Apa yang terjadi pada orang ini? Maksudnya Rasulullah. Qala malaikat yang satu berkata madbubun. Dalam syarahnya dikatakan disihir. Suhira, masbur. Rasulullah kena sihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang menyihir? Qala, yang satu malaikat tadi bilang, namanya Labid bin Al-Asar.
Namanya yang penyihirnya adalah Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ini tukang sihir dari orang Yahudi. Di hadis lain dijelaskan. Qala fi madza pakai apa buhulnya ini yang tanya. Fi mustin wa musyatatin wa juffi tal'ah. Pakai sisir, pakai rontokan rambut dan sisir. Wa juffi tal'ah. Apa wa juffi tal'ah? Saya lupa ini. Juffi tal'ah itu artinya apa? Pokoknya ngono lah, ono buhulnya pokoknya ini. Qala fa aina huwa? Qala fi Darwan. Di mana itu letak buhulnya? Di Darwan. Wa Darwan bi'ru fi Bani Zurek. Darwan itu adalah sumur di Bani Zurek. Kemarin saya lihat postingan ada praktisi JRA yang haji itu kemudian bikin postingan posisi sumur Darwan. Pernah lihat nih videonya? Sampun ditutup nih sama Rasulullah ditutup posisinya di situ. Aduh. Qalat fa'ataha Rasulullah SAW. Ini ada beberapa hadis. Kalau di hadis ini diceritakan yang mendatangi adalah Rasulullah. Kalau di hadis lain Rasulullah mengutus sahabat, beberapa sahabat. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan sahabat Jubair. Kalau di hadis ini dikatakan Rasulullah mendatanginya sendiri. Tsumma raja'a ila Aisyah, kemudian kembali ke Sayyidah Aisyah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Demi Allah, air di sumur tadi ini penampakannya kayak merah seperti kena henna. Henna nih bro. Pacar gitu. Apa? Ya pacar. Sing buat mewarnai itu. Henna. Ya henna itu henna. Sing gawe mewarnai pacar orang mau nikah itu ya mungkin. Air sumur tuh jadi merah. Kemudian walaka anna nakhlaha ru'us syayatin. Dan kemudian ada nakhl itu apa? Kurma. Pokoknya baginya kurma lah. Itu penampakannya seperti ndas-ndasi setan. Qala, kemudian Siti Aisyah berkata, fa'ata Rasulullah SAW fa'akhbaraha 'anil bi'ri faqultu ya Rasulullah fahalla akhrajtahu. Qala amma ana faqad syafani Allah wa karihtu an uthira 'ala an-nasi syirran. Intinya kemudian Rasulullah SAW disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Pada hadis lain, ini kalau sambung-sambung ya, Ruya diriwayatkan anna Yahudiyan saharan Nabi fi 11 uqdatan fi watarin dassahu fi bi'rin. Ada seorang Yahudi menyihir Rasulullah dengan 11 uqdatan, dengan 11 ikatan. Jadi kalau dikomparasikan dengan hadis tadi itu, mungkin rambutnya itu diikat pakai buhul dengan 11 ikatan. Niku kalau singkat-singkat, kalau di penjelasan para ulama lain, niku kok bisa si Labid ini mendapatkan rambutnya Rasulullah? Niku karena dulu Rasulullah pernah punya khadim anak kecil dari bangsa Yahudi. Nah kemudian Labid ini mungkin karena podo-podo Yahudi ini dipelukutui oleh ono rontokannya Kanjeng Nabi, boleh diambil. Akhirnya diambil, dikasih ke Labid. Itu ada riwayat yang menjelaskan semacam itu. Akhirnya dibuat ikatan sihir. Apa yang terjadi dengan buhul tersebut? Famaridun Nabi wa nazalatin muawidatan. Kemudian Rasulullah menjadi sakit. Ketika Rasulullah sakit, wa nazalat al muawidatan, maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Wa akhbarahu Jibril alaihi salatu wassalam bimawdi'i sihri fa arsala Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu faja'a bihi faqara'ahu ma'alih. Maka kemudian malaikat Jibril mengabarkan ke Rasulullah posisi sihirnya di mana. Kalau dikomparasikan dengan hadis tadi, di sumur Darwan. Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali membacakan faqara'ahu ma'alaihi. Sayyidina Ali membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas tadi kepada buhul tadi itu. Fakana kullama qara'a ayatan inhallat uqdah wa wajada ba'dal khiffah. Setiap
Sayyidina Ali selesai membaca satu ayat, maka terbuka satu ikatan yang diikat tadi. Nah, kalau Al-Falaq plus An-Nas itu berarti ada 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11. Setiap satu ayat selesai itu terbuka. Terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq terbuka. Min syarri ma khalaq terbuka. Maka terbuka. Nah, ini sihir yang menimpa Rasulullah SAW ini nggak bisa dikaji secara empiris. Karena nggak bisa dikaji secara empiris, makanya Mu'tazilah memungkiri, ingkar bahwa Rasulullah nggak percaya dengan hadis ini, walaupun statusnya hadis sahih. Kenapa? Karena nggak bisa dikaji seperti sihir yang menimpa Nabi Musa. Dia dikaji, diambil rambutnya Rasulullah, kemudian diikat, kemudian disebul-sebul, kemudian dimasukkan ke sungai, sumur Zarwan. Rasulullah kemudian jadi sakit. Rasulullah melakukan sesuatu yang seolah-olah melakukan sesuatu yang beliau tidak melakukan. Secara empiris gak bisa. Oleh sebab itu, inilah sihir hakiki. Ya, inilah sihir hakiki. Nah, kemudian kalau dikomparasikan tentang sihir yang menimpa Nabi Musa dan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, nah ini disampaikan oleh dalam Fathul Bari. Berarti syarahnya Imam Bukhari ditulis oleh Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa? Waktu ini fi sihri. Fakila huwa takhir. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat tentang perkara sihir. Fakila, ada yang mengatakan huwa tahyil wa la haqiqatan lahu. Ada yang mengatakan sihir itu trik, sihir itu secara hakiki enggak ada. Wa hada ikhtiyaru Abi Ja'far al-Istirbadi min asy-Syafi'i. Pendapat yang ngomong seperti ini ada loh dari mazhab Syafi'i, namanya Syekh atau Imam Abi Ja'far al-Istirbadi. Beliau mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan sihir ora-ora, mazhab Syafi'i. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapatnya temangun. Wa Abi Bakr Ar-Razi minal Hanafiyah. Ada juga ulama namanya Abu Bakar Ar-Razi minal Hanafiyah, dari mazhab Hanafi. Tapi Abu Bakar Ar-Razi ini ada yang mengatakan Mu'tazilah. Jadi mungkin secara ilmu kalam beliau Mu'tazilah, tapi secara fikih beliau mazhab Hanafi. Wa Ibnu Hazm Al-Zahiri, Imam Ibnu Hazm dari madhab Zahiri. Ada madhab namanya madhab Zahiri. Qala An-Nawawi, kemudian Imam Nawawi dari madhab Syafi'i, ulama besar madhab Syafi'i, mengatakan was-sahih, memang ada ulama yang mengatakan sihir itu trik, settingan, kono sing hakiki. Tapi katanya Imam Nawawi, was-sahih sing bener anna lahu haqiqah wa bihi qata'an jumhur wa alaihi ammatul ulama. Sing bener iku sihir iku hakikatnya memang ada, dan ini ditetapkan oleh jumhur ulama secara umum. Yang ngomong kayak gini Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, jumhur ulama mengatakan, termasuk kita nih, Imam Nawawi kan imamnya kita, sihir secara hakikat itu ada. Wa yadullu alaihi kitab was sunnah as-sahihah al-masyhurah. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Alkitab maksudnya Al-Qur'an, dan sunnah sahihah yang masyhurah. Hadis yang populer diketahui oleh kita. Jadi Imam Nawawi sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sihir selain sihir yang trik itu memang ada, tipuan apa pura-pura settingan itu ono, tapi sihir secara hakikat itu ada. Contoh yang tadi itu yang menimpa dari Rasulullah SAW. Kemudian ini lagi dari Fathul Bari lagi, beliau mengutip Al-Mazi, ulama namanya Al-Mazi. Jumhurul ulama ala isbati sihri wa anna lahu haqiqah.
mayoritas ulama menetapkan bahwa sihir anna lahu haqiqah. Secara hakiki itu memang ada. Kalau Mu'tazilah tadi kan mengatakan la haqiqatan lahu ta'ala. Wa nafa ba'duhum haqiqatuhu wa adhafa ma yaqa'u minhu ila khayalati batinah wa huwa mardud li wurudin naqli bi isbati sihri. Intinya memang sebagian mengatakan sihir itu khayal, takhyil, dan ini batil, mardud, ditolak. Pendapat yang mengatakan semua sihir itu trik, maka pendapat ini ditolak. Nah, yang terakhir, karena tadi poin saya kan kita harus tahu sihir yang menimpa Rasulullah itu sihir yang kayak gimana. Nah, ini ada kaifa suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya apa kok Rasulullah bisa disihiri? Ma'anna syayatin la tusalli ala ibadillahi shalihin. Padahal sebenarnya setan itu tidak dapat menguasai orang-orang soleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaihim sultan, kamu gak bisa menguasai mereka. Illa man ittaba'aka, kecuali yang mengikuti kamu, ya setan. Minal ghawin. Apa ghawin? Ya orang sing sia-sia tadi itu. Ayat lain lagi, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang setan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Lah kok iso Rasulullah kena sihir? Fal jawab, maka jawabannya as-sihru anwa. Sihir ini macam-macam. Yang pertama, sihirun bil adawiyah. Sihir dengan pengobatan, sakit maksudnya. Yang kedua, sihirun la haqiqata lahu bal huwa khiyal atau khifatu yad. Sihir yang bukan hakiki, yaitu sihir yang ilusi. Khayalan atau kecepatan tangan. Jadi pesulap itu bisa disebut dengan pesihir juga. Karena dia cepet-cepetan tangan gitu. Yang ketiga, sihirun bil isti'anah bisyayatin. Oh, iya. Ya, sihir dengan meminta pertolongan syaitan. Nah, sihir yang menimpa Rasulullah, kata ulama yang di sini ada banyak nih. Yang di sini itu bukan yang tasallut dengan syaitan. Jadi yang dilakukan Labid bin A'sam, tukang sihir tadi itu, ketika menyihir Nabi, itu gak pakai tasallut di syaitan, murni sihir yang pakai qawaid tadi itu. Apa yang disampaikan di sini? Min nau'il adawiyah. Sihir yang pakai pengobatan. Kemudian ulama lain, ini saya singkat gitu, jam lebih ya. As-sihrul ladzi asabahu sallallahu alaihi wasallam kana mardan min al-amradi 'aridan syafahu Allahu minhu. Sihir yang menimpa Rasulullah itu adalah sihir yang membuat sakit, sama dengan yang tadi. Nah, kalau Rasulullah sakit, ini tidak mengurangi nubuah beliau. Rasulullah boleh sakit. Kalau Rasulullah kena gangguan setan, kena gangguan jin nggak boleh. Kenapa? Ini berarti bermasalah kemaksuman Nabi. Tapi kalau mengatakan Rasulullah kena sihir dan sihirnya ini sakit, Rasulullah sebagai manusia sakit nih wajar. Dikatakan di sini Rasulullah mengalami igma juga pernah kok. Rasulullah mengalami pingsan. Nah, Rasulullah mengalami pingsan ini tidak mengurangi nubuah beliau, tidak mengurangi kemaksuman beliau. Ya, jadi ingat poinnya adalah sihir yang menimpa Rasulullah tidak ada tasallut pakai jin. Nah, kalau Buya As'ari kena sihir, nah memang kemungkinan ini sihir ondogus jin. Ada memang faktor jin. Namanya jinabat. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh. Jadi jangan sampai ngomong Rasulullah kena sihir yang kena pakai jin tadi. Enggak, Rasulullah nggak kena jin yang seperti itu. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sihir yang menimpa Rasulullah itu cuma kena zahir saja, fisik toh. Jirwani boten kena. Nah, dengan demikian a'rad basyariahnya ini nggak masalah lah pokoknya. Jadi itu
Terakhir, fadhahir minal hadis an-nasihra kana fil umur ad-dunyawiyah. Dijelaskan dari hadis tadi itu, sesungguhnya sihir yang menimpa Rasulullah ini cuma perkara duniawi. Wa amal umur syar'iyyah wal wahyu fa innahu mahfudun minal khata' fiha. Adapun perkara-perkara syariat yang dibawa oleh Nabi ataupun wahyu yang diterima Nabi ini terjaga, mahfud minal khata', terjaga dari kesalahan. Jadi karena ini diserang oleh orang-orang non-muslim yang nggak suka dengan Islam, Nabi mulu kena sihir. Jangan-jangan yang wahyu yang turun itu jangan-jangan karena apa? Ya takhayul tadi itu, ilusi. Jangan-jangan macam itu. Jadi ini, katanya tadi itu menyampaikan Rasulullah aja kena sihir, hati-hati. Memang diksinya ada, hadisnya ada, tapi poinnya jangan sampai ini mengurangi apa maqam nubuwahnya kanjeng Nabi. Karena tidak terkait dengan jan jin jun seperti sihir yang menimpa Buya Asy'ari yang memang di situ pakai faktor jin, namanya jinabat. Jan jin jun, jannya janda, jinnya jinabat, junnya junub. Dilarang kan? Nah mungkin itu saja. Ini perlu memahami sihir antara trik dan yang hakiki. Trik jin yang takhyil dan jin yang hakiki ini perlu dipahami oleh para peruqyah. Jadi jangan sembarangan mengatakan kasus sihir ini kasus sihir apa. Mungkin itu tentu banyak kesalahan, sabqul lisan, salah baca dan sebagainya, salah pemahaman mungkin karena saya ini memang mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan apa namanya lupa. Sebab itu kalau ada kata-kata yang kurang benar atau salah menyampaikan, nanti misalkan Buya Asy'ari ngaji tempat lain, ternyata yang disampaikan Cak Gopar itu salah ya, wis macam aku gedabus kabeh katanya ketuanya. Saya tinggal kabeh yang sampaikan. Jadi saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila